wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul yang insyaallah penuh barakah ini. Salam serta salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, dosen pengampu dan teman-teman mahasiswa, sebelum saya memasuki dulu pidato saya, alangkah baiknya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 1054010101524. Hari ini saya akan membahas pidato yang mengenai isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu bullying. Bullying atau perundungan bukanlah sekedar tindakan yang tampaknya sepele. Ini adalah masalah serius yang mempengaruhi jutaan orang, terutama di kalangan pelajar. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, bullying dapat terjadi di mana saja, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di dunia maya. Bullying dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Beberapa orang mungkin mengalami perundungan fisik, di mana mereka berdetak dan diintimidasi secara langsung. Namun, tidak jarang bentuk intimidasi itu secara halus, seperti penghinaan fisik, penyebaran rumor, bahkan pengucilan sosial, yang justru lebih sulit untuk diatasi. Tindakan-tindakan ini dapat meninggalkan bekas yang dalam dan berkepanjangan pada mental dan kesehatan korban. Dampak bullying sangatlah serius. Banyak korban mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Mereka merasa terasing dan tidak berdaya. Dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan berani mengambil langkah-langkah yang sangat tragis, seperti menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Kita tidak bisa membiarkan hal ini yang terus berlanjut. Setiap individu berhak merasa aman dan dihargai, dan tugas kita adalah memastikan bahwa lingkungan kita mendukung hal tersebut. Kita juga harus menyadari bahwa bullying tidak hanya terjadi pada korbannya. Tindakan bullying menciptakan suasana ketakutan di sekitar kita. Saksi dari tindakan bullying seringkali merasa terjebak dan tidak tahu mau berbuat apa. Mereka mungkin merasa bersalah karena tidak berani berbicara atau melaporkan kejadian tersebut. Hal ini menciptakan siklus di mana intimidasi terus berulang dan budaya ketidaktoleransian terhadap perundungan tidak pernah terbangun. Mengapa kita perlu menghentikan penindasan? Yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi semua orang. Ketika kita menghentikan penindasan, kita membuka peluang bagi individu untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Lingkungan yang aman akan meningkatkan kinerja akademik dan produktivitas di tempat kerja. Hal ini juga akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Edukasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang apa itu penindasan dan apa dampaknya. Sekolah-sekolah harus menyelenggarakan program yang mengajarkan tentang pentingnya empati dan toleransi. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Selain itu, kita juga perlu mendorong korban dan saksi untuk melaporkan tindakan bullying ini. Lingkungan yang mendukung akan memberikan keberanian bagi mereka untuk berbicara dan meminta pertolongan. Kita harus menciptakan sistem di mana mereka merasa aman dan didengar. Ini bisa bantuan berupa pusat konseling di sekolah atau hotline yang dapat diakses dengan mudah.
Sebagai teman, kita semua memiliki peran penting dalam menghentikan penindasan. Jika kita melihat teman kita diintimidasi, kita harus berani mengambil tindakan. Tindakan kecil seperti mendukung korban, berbicara dengan pelaku, atau melaporkan kejadian tersebut dapat membawa dampak besar. Kita tidak boleh menjadi penonton saja dalam situasi ini. Mari kita juga ingat bahwa tindakan ini tidak berdampak pada individu, tetapi juga membentuk budaya di lingkungan kita. Dengan bersatu dan berkomitmen untuk menghentikan penindasan, kita perlu menciptakan komunitas yang lebih sehat dan lebih baik. Mari kita menjadi agen perubahan dan bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik. Saat kita mengakhiri pembicaraan ini, marilah kita ingat bahwa menghentikan penindasan adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap dari kita memiliki peran dan dapat membuat perbedaan. Dengan meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan kepada korban, dan berani berbicara ketika melihat tindakan bullying, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Mari kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan, tidak hanya dari kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Melalui semangat kolaborasi dan empati, kita dapat membangun masyarakat yang saling menghargai dan mendukung sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Mungkin itu saja pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan akhir kata, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.